Yes, kali ini kita akan membahaskan tentang masalah entok. Ini entok baru. Entok sudah berumur 15 minggu. 15 minggu banyak kali minggu ya. Bukan, salah. Ini entok berumur seumur 14 lagi. 13 lagi. Berumur 5 minggu. Maka entok ini kekurangan gizi, walaupun banyak ini kekurangan gizi, kurang karena pakannya tidak mematuhi peraturan kata channel. Inilah akibatnya, entok banyak bulu, kecil tubuhnya. Maka oleh sebab inilah kami kelompok grup daripada Kaza Channel membahaskan tentang bagaimana entok ini cepat dagingnya gemuk-gemuk. Kita harus beri pakan yang ada gizinya. Kita cari pakan. Pertama-tama kita cari pakan. Ini seperti ini. Ini gemuk. Ini tidak gemuk, tidak sempurna dagingnya. Pertama kita cari pakan, yaitu dedak. Dedak kita aduk dengan batang pisang. Karena dedak itu panas. Pakai batang pisang sedikit. Inilah harus diaduk dengan rata, lalu kita beri fermentasi sedikit. Kita berikan susu soya. Susu soya itu kan gampang kita beli. Ini kita kasih pakan seperti ini dalam satu hari, 1 minggu 3 kali. Dalam 1 minggu 3 kali kita akan beri untuk cepat dagingnya naik. Karena membudidayai entok ini sangat menguntungkan bagi yang mau berusaha memperbanyak entoknya. Ini kalau mau membeli entok boleh diminta di Kaza Channel, karena kami sudah banyak menghasilkan entok-entok yang berkualitas. Entok yang sangat baik lagi kita campur induknya dengan adapun betinanya dengan bebek angsa, karena bisa anaknya akan menambah besar-besar karena dia berkawin dengan angsa. Oleh sebab inilah Kaza Channel selalu merespon apapun yang akan ada orang yang meminta akan kami kirim entoknya. Maka kalau seperti ini kita selalu saling mempercayai dan saling memberikan inspirasi kepada saudara sekalian, pencinta Kaza yang setia, akan bisa menguntungkan kita bersama. Nah, ini kandang juga banyak tidak bersih, tidak sebersih yang kandang Kaza Channel kemarin. Nah, ini kandang orang. Hari ini kita pergi ke tempat orang untuk membahaskan bagaimana cara membudidayai entok yang sangat berkualitas. Ini jantannya kecil, maka harus kita aduk, harus kita pakai jantan, kita satukan jantan entok dengan jantan angsa, karena nanti waktu dia berkawin dengan angsa, itulah terjadi fermentasinya, terjadi perkawinan yang sangat menegangkan dan menghasilkan anak yang sangat bermutu, panjang, sehat. Kenapa? Karena jantannya panjang lehernya, sehat tubuhnya. Maka oleh sebab inilah Kaza Channel selalu merespon. Ini bapak yang celana hitam ini, dia pemilik kandang entok yang tidak maksimal seperti anjuran Kaza Channel. Maka dengan sebab inilah masyarakat harus mengerti bagaimana entok yang baik, bagaimana cara menjadi entok bibitnya yang baik, itu harus dipahami. Karena semua ini untuk menghasilkan penghasilan yang maksimal. Kalau ini tidak mau mengetahui, dipelajari, selalu dalam keadaan fatal. Inilah sebabnya orang malas membudidayai entok. Itu yang pertama. Yang kedua, cara melihat bibit entok, kalau tidak ada bersama kita harus beli, kita lihat bibit entoknya yang sehat, jangan bibit entoknya lemah. Karena kalau lemah selalu cepat kebiasaan
entok itu akan membuat kita sengsara. Seperti ini. Ini kan bibit entok ini baik, dia segar-segar, dia baik. Lalu bibit entok ini seperti ini. Ini bibit entok yang bermanfaat, Maka oleh sebab ini bibit entok seperti inilah yang kita cari di pasaran. Kita lihat, kita cari bagaimana bibit yang baik. Ini lihat, ini kan besar-besar, entoknya besar-besar, bibitnya besar-besar, besar-besar bibitnya. Inilah contoh-contoh bibit-bibit entok yang sehat-sehat untuk bisa dibudidayai. Maka oleh sebab inilah ikutlah prosedur yang telah Kaza Channel bahaskan kemarin-kemarin dalam channel-channel di belakang. Untuk apa? Untuk sama-sama menghasilkan entok yang sehat. Kalau kita tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita mau melihat di testimoni daripada Kaza Channel, inilah akibatnya. Orang jual entok, kalau induknya kebiasaan orang jual 80. Tapi kalau jantannya itu bisa saja beranjak harga 200, bahkan kebanyakan orang yang jual itu 180. Itulah untungnya kalau kita mau membudidayai entok. Maka sekarang masyarakat kebanyakan tidak ada bibitnya entok. Nah, inilah yang selalu sulit dalam membudidayai entok. Kalau hasil insya Allah berlimpah, karena kebanyakan entok memang risiko tinggi, tapi kebanyakannya untungnya besar. Beda dengan bebek air. Bebek air itu pakannya banyak habis dan sehat, tidak sehat seperti sehat entok. Inilah yang harus kita pahami semaksimal mungkin agar semua yang kita lakukan ini bisa memberi keuntungan yang banyak. Bagi yang pemula-pemula boleh meminta anak entok di channel Kaza Channel. Karena di channel Kaza Channel karena kami siap melayani, siap memberi apapun yang dihajati oleh pemula pembibitan entok. Karena bibit itu kita lihat yang pertama harus jangan dulur yang daripada induknya. Dulur yang pertama bertelur itu jangan dijadikan untuk bibit entok. Kebanyakan banyak kematian. Kalau induknya sudah bertelur dua kali itu sudah boleh, karena telurnya sudah bisa dipakai untuk membetas anaknya entok. Kebiasaan kebanyakan tidak sering kena berpenyakit. Ini contoh. Ini yang sayapnya turun, itulah risiko karena bibit entoknya mudah. Ini risikonya. Kita harus lihat, kita harus pahami, karena jangan kecewa di tengah jalan. Inilah harus kita pahami. Mudah-mudahan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan mengeluarkan biaya lebih banyak. Ini cara membuat pakan entok, bagaimana pakan entok yang kalau kita tidak ada uang. Kan ada channel Kaza Channel, ada cara untuk mudah entok tidak mengeluarkan biaya untuk pakan. Harus kita bawa ke tempat yang pertama, kita minta lahan yang banyak air. Lahan yang banyak air, lahan yang sering kita lihat tidak dipakai lagi waktu orang mau menanam padi. Di situlah kita lepaskan entok di sana. Pagi kita lepaskan, malam kita suruh masuk kandang. Jangan dia kita tinggal di tempat ladang, karena ladang itu tidak, kebanyakan ada risiko yang tidak bisa kita pahami. Mudah-mudahan ini jadi hikmah dan jadi bermanfaat, karena semua yang kami siarkan ini bermanfaat kalau mau orang mau mengambil manfaat. Kalau orang tidak mau mengambil manfaat, itu apalah hendak digado. Dan ingat, kandang entok jangan disatukan dengan kandang ayam. Kita bisa-bisa, karena bermasalah. Karena tai ayam itu lebih bau daripada tai entok.
Kalau kita cium, tai entok itu tidak ada baunya. Kalau tai ayam, jangankan kita cium, kena sedikit saja sudah bermasalah. Maka oleh sebab inilah harus kita pahami cara-cara berbudidaya entok. Bagaimana? Pertama, bibitnya kita lihat, kedua, tempat kandangnya harus kita bersihkan ketika pakan. Kebanyakan orang kesulitan di pakannya. Pertama, yang kedua di bibitnya, karena bibit entok itu langka sedikit. Maka oleh sebab ini kalau perlu bibit entok, boleh di-share, boleh di komen, boleh diminta di Khatza Channel, karena kami sudah menyiapkan bibit entok yang berkualitas. Mudah-mudahan inilah jadi hikmah, inilah jadi manfaat bagi kita bersama. Berjuang dengan Khatza Channel. Selamat.